Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas tentang spoiler Overlord volume 10 berisi kejadian setelah anime season 3. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Cerita diawali dari Albedo yang sedang sibuk mengurus dokumen administrasi dikarenakan banyak manusia yang meninggalkan kota Erantel setelah Ainz menjadi raja di sana. Itu menyebabkan banyak pekerjaan terbengkalai karena tidak ada sumber daya yang mengelolanya. Albedo kini sedang melatih Elder Leads agar dapat mengisi pekerjaan itu. Kebijakan untuk mengonfirmasi dan memutuskan keputusan akan diserahkan kepada tuannya, yaitu Ainz. Albedo masih kesulitan mengikuti rencana dan pola pikir Ainz. Meskipun demikian, Albedo bertekad melakukan tugasnya dengan maksimal karena beban tugasnya yang berat adalah semata-mata untuk melayani Ainz yang sangat ia cintai. Setelah Sorcerer Kingdom mengumumkan diri sebagai sebuah kerajaan, Ainz sekarang memutuskan untuk tinggal di kota Erantel dan tinggal di kamar mantan wali kota. Di sudut ruangan duduk seorang maid homunculus. Dia adalah Vos, salah satu maid dari homunculus yang menjaga kewaspadaan tuannya sepanjang malam. Setelah shift Vos selesai, kini Viv, pelayan homunculus lain, menggantikan shiftnya. Ainz, Viv, dan The Eight-Edged Assassins pergi ke ruang ganti. Ainz merasa kurang percaya diri dengan penampilannya. Dia merasa pakaiannya tidak mencerminkan seorang raja. Oleh karena itu, Ainz meminta Viv untuk memilihkan pakaian untuknya. Viv lalu memilihkan jubah berwarna merah tua, dihiasi permata pada kancingnya, dan terdapat motif sulam berwarna emas. Ainz awalnya merasa enggan memakai baju itu, karena bagi Ainz itu sangat mencolok. Tapi karena Viv telah berusaha memilihkan pakaian untuknya, jadi Ainz menghargai usaha Viv dengan memakai baju yang disarankannya. Ainz menuju ke ruang kerja di Erantel. Setelah memasuki ruangan itu, Ainz lalu duduk di kursi kerjanya. Tak lama, Albedo dan Elder Leads masuk ke ruang kerja Ainz. Albedo yang melihat Ainz berpakaian terang memuji penampilan agung Ainz. Setelah itu, Albedo menyerahkan dokumen tentang Sorcerer Kingdom. Melihat banyaknya dokumen yang diberikan kepadanya, setelah membaca beberapa dokumen, Ainz mengetahui dari catatan yang terdokumentasi bahwa para pedagang menolak untuk memasuki wilayahnya. Itu mengakibatkan penurunan sumber daya pada negaranya. Ainz berhenti lalu berkata bahwa dia tidak berpengalaman dalam hukum. Albedo menyimpulkan jawaban Ainz itu pasti dikarenakan hukum manusia tidak dapat mengukur tindak laku Ainz. Mereka pindah ke daftar saran. Itu adalah ide Ainz agar dapat mendengar pendapat dari penghuni Nazarik. Dalam daftar saran, Ainz mengusulkan agar pemberi saran tidak diperbolehkan menuliskan namanya. Dalam saran pertama berisi untuk membuat sebuah panti asuhan dan merancang sistem pendidikan untuk mereka. Ainz dan Albedo langsung mengetahui yang mengusulkan saran itu pastilah Yuri Alpha. Ainz menyetujui saran Yuri Alpha, akan tetapi karena pendidikan seperti pedang bermata dua, Ainz memutuskan untuk merancang pendidikan seperlunya saja. Ainz lalu memerintahkan Albedo untuk mengutus Nigredo dan Pestonya untuk mengurus panti asuhan itu. Albedo yang awalnya menginginkan eksekusi bagi Nigredo dan Pestonya melunak setelah Ainz berhasil meyakinkan Albedo untuk melepaskan mereka berdua. Kali ini saran berisi membuat baju olahraga bagi seluruh penghuni Nazarik. Albedo langsung menghina saran itu dan berniat mencari pembuat saran itu. Ainz menghentikan Albedo dengan panik dan berkeringat. Untunglah tidak ada yang tahu bahwa saran itu adalah usulan dari Ainz. Tak lama, Aura dan Mare masuk ke ruangan Ainz. Mare melaporkan perkembangan tugas membangun makam bawah tanah tiruan di pinggiran Erantel. 3 elf yang diselamatkan selama penyerangan Nazarik oleh Worker Baharut Empire kini ditugaskan merawat Aura dan Mare dengan harapan mereka dapat membantu perkembangan Aura dan Mare. Sheltir kini bertanggung jawab atas teleportasi Jet dan keamanan Nazarik. Kokyuto saat ini bertanggung jawab atas desa Lizardman dan danau terdekatnya. Sementara Demiurge ditugaskan untuk misi di kerajaan Holy Kingdom. Aura dan Mare langsung dimanjakan dan dipangku di kedua kaki Ainz. Albedo merasa iri. Ainz berkata, tidak mungkin Ainz dapat memangku orang dewasa. Dengar jawaban Ainz, Albedo bertingkah layaknya bayi. Karena Ainz gak tega, Ainz memperbolehkan Albedo duduk di pangkuannya menggantikan Mare. Ainz sekilas mencium aroma yang sama seperti yang dia pernah hirup di tempat tidurnya. Aura dan Mare mengusulkan saran bahwa penduduk Sorcerer Kingdom kalau laki-laki harus mengenakan pakaian perempuan dan sebaliknya perempuan harus memakai pakaian laki-laki. Ainz terkejut dengan ide itu dan meyakinkan semua yang ada di ruangan
bahwa Aura dan Mare berpakaian seperti itu karena buku-buku Cagama ingin mereka menjadi istimewa. Tidak mungkin Ainz bisa memperlakukan tindakan spesial itu ke rakyatnya. Aura dan Mare setuju mendengar penjelasan Ainz. Albedo lalu meminta izin untuk mengunjungi ibu kota Riestize Kingdom untuk pertemuan diplomatik. Ainz menyetujui permintaan Albedo dan Pandoractor akan ditugaskan mengambil alih sementara pekerjaan Albedo. Sekarang, Ainz mengunjungi Pandoractor yang selalu berakting sebagai momon di mansionnya di kota Erantel. Ainz selalu berbincang dengan Pandoractor. Dia mengeluh dan meminta dirinya diizinkan menyentuh dan merawat item di ruang harta Nazarick. Mengingat setting Pandoractor, Ainz mengizinkan Pandoractor agar dapat bolak-balik ruang harta bila dia memiliki waktu kosong di luar tindakannya sebagai momon. Setelah mengobrol dengan Pandoractor, Ainz mengizinkan mengakui Pandoractor sebagai anaknya sendiri dan memperbolehkan Pandoractor memanggilnya ayah. Ainz juga meminta Pandoractor untuk merahasiakan perlakuan istimewanya. Ketika Ainz ingin pergi, Pandoractor bertanya kepada Ainz negara seperti apa yang ingin Ainz buat. Karena Ainz sendiri tidak yakin dengan pertanyaan itu, Ainz memutuskan untuk berjalan-jalan di jalanan utama dengan harapan dapat mendapat ide. Ainz lalu mensummon 6 cherubim Gatekeeper berlevel 80. Ainz memilih mensummon Angel itu dibanding mensummon undead atau demon dengan tujuan agar rakyatnya tidak takut kepadanya. Berjalan di jalan utama, Ainz memulai percakapan dengan Viv. Viv berkata, dia sangat bahagia dapat berjalan bersama Supreme Being. Akan tetapi, Viv juga merasa kesal karena rakyat tidak menyambut kedatangan raja mereka. Setelah mempertimbangkan kata-kata Viv, Ainz selalu memutuskan untuk mengubah kerajaannya menjadi utopia, di mana semua ras akan hidup berdampingan dan hidup damai di kotanya. Karena kebiasaan bertindak sebagai momon, Ainz tak sengaja mengunjungi guild adventure. Ketika Ainz memasuki bangunan guild, di dalamnya sangat sepi dan hanya berisi staf guild dan beberapa petualang saja. Itu dikarenakan setelah Ainz mengambil alih Erantel, petualang menjadi sulit mendapat quest memburu monster. Ainz mendapat ide, dia ingin merubah sistem guild petualang, mengubah petualang yang awalnya berburu monster menjadi penjelajah. Ainz lalu meminta resepsionis untuk mengatur pertemuan dengan Guildmaster yang bernama Pluton Ainzak. Ainz lalu menjelaskan rencananya kepada Ainzak. Awalnya Ainzak ingin menolak usulan Ainz karena dia tidak ingin petualang dijadikan alat perang. Namun setelah mendapat penjelasan langsung dari Sorcerer King, Ainzak setuju dengan ide Ainz dan setuju bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Setelah negosiasi selesai, Guild Petualang Erantel sudah resmi bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Akan dibangun dungeon yang melatih petualang dan memberi tugas baru bagi petualang, yaitu menjelajahi daerah yang belum dipetakan. Ainz menjelaskan bahwa di bawah pemerintahannya manusia, demi-human, dan makhluk heteromorfik akan menerima perlakuan yang sama. Setelah Ainz pergi dari ruangan, masuk seorang perwakilan Guild Magic Caster bernama Theo Rekesir yang menguping pembicaraan mereka. Ainzak berkata dia akan bergabung dengan Sorcerer Kingdom dan meminta Theo untuk tidak mendatanginya lagi. Theo setuju dan berkata dia akan mendukung keputusan sahabatnya. Di kerajaan Riestize Kingdom, Climb kembali ke sisi Renner, sementara Brain Unglaus mencari sosok untuk menggantikan Gazef Stronov. Renner, Climb, Evil Eye, dan Tina berada di ruang kamar Renner. Sedangkan leader Blue Rose, Lakius sedang merawat Gagaran dan Tia yang masih menderita setelah luka yang mereka alami melawan iblis Jaldabaoth. Renner membuat usulan untuk membangun sebuah panti asuhan. Selesai percakapan mereka, Evil Eye khawatir dengan Momon dan ingin bergegas ke Erantel tetapi dihentikan. Evil Eye juga menginfokan kepada Ringrid segala sesuatu tentang Sorcerer King. Pangeran Zanak lalu memanggil Renner untuk bertemu dengannya. Di sini Zanak berdiskusi dengan Renner tentang utusan Sorcerer Kingdom yang datang dalam waktu 7 hari. Fokus berpindah ke Philip, putra ketiga seorang bangsawan. Ia mendapat status bangsawan setelah kematian kedua kakak laki-lakinya. Itu membuat Philip merasa dirinya orang yang paling beruntung, dapat menghadiri pesta dansa untuk menyambut utusan dari Sorcerer Kingdom. Albedo datang menyambut keluarga kerajaan. Philip terpesona dengan kecantikan Albedo dan berfantasi bahwa nantinya Albedo akan menjadi istrinya. Dia berencana mewujudkan mimpinya dengan cara bekerja sama dengan Sorcerer King, membawa kekayaan ke wilayahnya. Philip lalu mengundang Albedo ke pesta dansa di tanah miliknya. Sekembalinya ke rumah, ayahnya menegur Philip karena telah bertindak bodoh. Menghiraukan omelan ayahnya, Philip menjawab Riestize Kingdom dan Sorcerer King hanyalah pion untuknya mencapai kejayaan.
Philip memperhatikan semua tamu undangan pesta dansanya adalah bangsawan yang baru dipromosikan seperti dia. Hilma membujuk Philip untuk menjadi ketua faksi bangsawan baru. Sebenarnya ini adalah rencana Albedo untuk membentuk faksi baru yang akan dijadikan boneka untuk mengatur kerajaan Rieste the Kingdom dari dalam. Dengan Eggfinger mengatur kerajaan dari balik bayang, Albedo bertujuan menyudutkan Rieste the Kingdom sampai akhirnya Rieste the Kingdom akan dibuat takluk kepada Sorcerer Kingdom. Setelah pesta dansa itu, Albedo memerintahkan Eggfinger untuk membawa semua sumber daya ke Sorcerer Kingdom dan juga memerintahkan mereka untuk mencari informasi tentang item pengendali pikiran. Albedo kemudian mengunjungi Rainer. Berbincang secara pribadi, Rainer langsung berlutut melihat Albedo. Percakapan mereka berisi Rainer telah memutuskan mengkhianati kerajaannya dengan imbalan mendapat keabadian dan jaminan keamanan tinggal dia di Nazarick. Dan dijanjikan status setara Guardian Area bila dia berhasil menjalankan rencana pengkhianatannya. Fokus beralih ke Slain Teokrasi. Pertemuan antara pemimpin tertinggi teokrasi dimulai. Topik mereka adalah perebutan kota Erantel dan daerah di sekitarnya. Mereka berpendapat bahwa mereka seharusnya ikut campur dalam perang, tetapi itu ditolak karena petinggi berkata tidak ada alasan terlibat dengan Magicaster yang sangat kuat yang bisa mengendalikan Death Knight. Mereka menerima laporan dari Thousand League Astrologer, melaporkan dengan satu mantra dari Sorcerer King bisa menjatuhkan seluruh sayap pasukan kerajaan. Mereka mengerti bahwa Ainz mampu menggunakan magic selevel tingkat dewa. Mereka jengkel dengan Baharut Empire karena berpihak pada Sorcerer King. Slain Teokrasi lalu memutuskan untuk mengirim utusan untuk menemui Kaisar Jigknif. Biarpun mereka masih khawatir dengan kesetiaannya. Setelah itu, petinggi Slain Teokrasi membahas hubungan antara Sorcerer King, Momon, Jaldabaoth, dan Honyo Penyoko. Semua individu kuat itu muncul dalam waktu yang sama. Mereka juga menerima laporan dari mata-mata di Rantel. Kota itu diperintah dengan damai tanpa pemberontakan di bawah Raja Sorcerer King. Dan penduduknya menjalani kehidupan biasa dengan Death Knight digunakan sebagai penjaga kota, Elder Lead sebagai pelayan publik, Soul Eater digunakan sebagai penarik gerbong barang. Mereka sepakat bahwa mereka tidak akan memusuhi Ainz Ongol dan kerajaannya, waspada untuk menciptakan musuh lain. Mereka memutuskan untuk sementara waktu menunda perang dengan kerajaan Elf. Alasan Slain Teokrasi mendeklarasikan perang ke kerajaan Elf itu dikarenakan Raja Elf yang memperkosa anggota kerajaan Slain Teokrasi. Sehingga perang itu adalah aksi balas dendam kepada tindakan Raja Elf. Slain Teokrasi lalu mengirim seorang utusan untuk berbicara dengan Dragon Lord. Petinggi Slain Teokrasi juga memutuskan untuk tidak menggunakan Downfall of Castle of Country pada Sorcerer King. Di kerajaan Baharut Empire, Kaisar Jigknif Rune Farlord Elnix sedang tertekan frustasi. Ia mulai kehilangan rambut dan kesehatannya memburuk. Para prajurit kekaisaran menyalahkan ketidakberuntungan mereka pada kaisar. Mereka percaya bahwa Jigknif telah mengetahui kekuatan yang dimiliki Sorcerer King. Mendapat info kedatangan utusan dari Slain Teokrasi, Jigknif berencana membuat aliansi untuk membunuh Sorcerer King. Jigknif memutuskan untuk mengatur tempat pertemuan berada di Colosseum. Meskipun sangat waspada dengan orang-orang yang mengupingnya, dengan sihir kedap suara, Jigknif memutuskan untuk melanjutkan rencana pertemuannya. Ainz kini melakukan sihir gate dan berpindah ke ibu kota Baharut Empire bersama Ainzak. Setelah Ainz diberitahu oleh Ainzak bahwa mereka akan bertemu pemilik arena besok, Ainz mengunjungi Fludder Paradine di kediamannya. Fludder memberitahu Ainz bahwa pengaruhnya di dalam pemerintahan Baharut Empire sudah berkurang. Dan Fludder Paradine berkata, mungkin Jigknif sudah tahu tentang pengkhianatannya. Ainz menawarkan Fludder posisi dalam kerajaan Sorcerer untuk bertanggung jawab atas penelitian magis. Pada saat yang sama, Ainz memberi hadiah pada Fludder Paradine, salinan kitab orang mati atas upayanya. Dan Ainz juga memberitahu Fludder bahwa Ainz akan tinggal sementara di Baharut Empire. Ainz juga berpesan tidak perlu melaporkan kedatangannya ke Jigknif, karena Ainz tidak suka dengan proses penyambutan yang menurutnya hanya membuang-buang waktu. Ainz dan Ainzak bertemu Ox, seorang promotor pertandingan. Ainz mengatakan pada Ox bahwa ia ingin secara diam-diam mengatur pertandingannya melawan martial art bernama Gogin. Ox menerima tantangannya dan memberi Ainz syarat bahwa dia tidak boleh menggunakan sihir selama pertandingan. Setelah itu, Kaisar Jigknif tiba di Colosseum bersama Baziwood Pesmel dan Nimble Ark
Del Ano. Mereka bertemu dengan Silver Threadbird yang menjadi pengawal Jeknev selama pertemuan rahasia dengan utusan selain teokrasi. Tepat sebelum pertemuan rahasia dimulai, Ainz tiba-tiba muncul sebagai penantang di Colosseum. Mengejutkan semua orang, itu menyebabkan utusan selain teokrasi menuduh Jeknev telah mengatur konspirasi dan segera meninggalkan pertemuan. Jeknev yang masih kebingungan dalam keputusasaan yang besar terhadap tindakan Ainz, Jeknev memutuskan setidaknya tetap di belakang dan menonton pertempuran di Colosseum. Sebenarnya Ainz hanya datang ke Kaisaran Baharut dengan Ainzak hanya untuk merekrut anggota untuk Wild Adventure-nya dan ingin menggelar pertempuran di Colosseum sebagai tampilan iklan untuk mencari petualang potensial. Sebelum pertarungan dimulai dengan Gogin, Ainz telah memperlengkapi dirinya sendiri dengan skill pasif untuk meniadakan serangan lemah agar dapat mengimbangi perbedaan kekuatan antara dia dan Gogin. Sebagai penantang, Ainz memasuki arena terlebih dahulu sambil berpikir bahwa kabar Ainz memasuki daerah Baharut secara ilegal telah terungkap. Ainz lalu menggunakan Magic Fly untuk sampai ke Jeknev dan meminta maaf kepadanya karena telah menerobos masuk ke Baharut Empire tanpa pemberitahuan. Nonton di arena terkejut dan dia melihat penampilan Ainz. Tetapi keheningan pecah dan dengan sorak-sorai yang keras ketika Gogin tiba di arena. Termasuk Jeknev berteriak seperti orang yang gila. Dia berteriak, "Bunuh Ainz!" Anehnya Gogin kemudian mulai mengobrol ramah dengan hormat dengan Ainz. Yang mana Ainz mulai membuat perjanjian dengannya bahwa Ainz ingin dia menjadi bawahannya jika ia menang. Dan bertanya kepada Gogin apa yang dia inginkan jika dia yang menang. Gogin meminta jika dia yang menang dia ingin memakan Ainz. Mereka berdua setuju untuk kesepakatan itu. Segera pertempuran dimulai setelah bel berbunyi. Bertarung melawan Gogin untuk sementara waktu dengan beberapa tampilan tipu daya dan keterampilan, Gogin menjadi sangat lemah dalam pertarungan. Mengetahui bahwa dia akan kalah, Gogin meminta Ainz untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Ainz setuju lalu mengaktifkan kemampuan pembatalan serangan fisiknya dan mulai bergerak ke arah Gogin. Meskipun menyerang tanpa henti, Ainz selalu menusuk dada Martial Lord Gogin dengan stiletto dan kemudian melepaskan mantra yang tertanam di dalamnya, membunuh Martial Lord itu dengan sekali serang. Setelah kematian Martial Lord, Ainz segera menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan rencananya membangun persekutuan petualang barunya. Ainz akan mendukung para petualang yang di bawahnya untuk menjadi lebih kuat. Untuk membuktikan perkataannya, Ainz segera membangkitkan Gogin di depan semua orang, memanggil orang-orang yang ingin menjadi petualang sejati untuk mengunjungi bangsanya. Setelah itu, Ainz kemudian terbang ke ruangan Jeknev, mengobrol dengannya. Kemudian Jeknev mengusulkan ke Ainz bahwa Kekaisaran Baharut bersedia menjadi negara bawahan dari Sorcerer Kingdom. Terkejut dengan tawaran Jeknev, Ainz menolaknya dan meminta Jeknev untuk mengirim petisi tertulis kepadanya di kemudian hari. Setelah Ainz pergi, Jeknev menganggap Ainz adalah sosok yang luar biasa. Menurut Jeknev, satu-satunya jalan teraman adalah menjadi negara bawahan Sorcerer Kingdom. Kembali ke Nazarik, Demiurge telah kembali dari melakukan misinya dan berniat bertemu dengan Ainz. Tidak berhasil menemui Ainz, Demiurge mencari Albedo untuk menanyakan di mana keberadaan tuannya. Albedo lalu menginfokan ke Demiurge, Ainz sekarang berada dalam perjalanan menuju Dwarven Kingdom bersama Shaltir dan Aura. Demiurge khawatir karena Shaltir yang bertugas mengawal Ainz. Albedo juga berkata Ainz adalah sosok yang tidak dapat diprediksi. Albedo berkata mereka telah mendapat petisi berisi Baharut Empire bersedia menjadi bawahan Sorcerer Kingdom. Demiurge dan Albedo terkejut mendapat isi surat itu. Mereka memprediksi setidaknya butuh waktu yang lama untuk membuat Baharut Empire untuk takluk. Albedo berkata penaklukan Baharut Empire ditaklukkan hanya dalam 3 hari oleh Ainz. Demiurge yang terkejut dengan berita itu dibuat kaget dan gemetaran melihat rencana tuannya yang berhasil dengan cepat dan tanpa korban jiwa. Demiurge dan Albedo bertekad melakukan yang terbaik untuk menaklukkan Riestize Kingdom sehingga Ainz tidak perlu turun tangan dalam proses penaklukan itu. Nah, sekian pembahasan novel Overlord volume 10 lanjutan setelah anime season 3. Bagi sobat anime yang mau request, bisa komen di bagian komentar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak subscribe maka tak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.